Kajian hati. Nangka. Untuk bunda-bunda di sini mungkin ada yang mau bertanya. Angkat tangan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Hermawati. Begini Pak Ustadz, saya berumah tangga dengan suami saya. Pada waktu itu, mohon maaf sekarang udah 40 tahun berumah tangga dengan suami. Pada saat itu 8 tahun berjalan rumah tangga saya itu belum dikaruniai seorang anak, Ustaz. Pada saat itu saya tinggal di sebuah asrama, terus melihat tetangga-tetangga yang anaknya ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Suami saya sangat menginginkan anak gitu, Ustaz. Dengan begitu saya ngobrol dengan suami saya, Pak mohon maaf saya belum bisa ngasih papa keturunan, kata saya. Udah gitu, ya udah mah kita ngeadopsi saja katanya gitu Pak Ustadz. Nah dengan berjalannya waktu saya mengadopsi anak perempuan. Alhamdulillah setelah mengadopsi anak perempuan itu 5 tahun dengan saya dikaruniai seorang putra Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terus 12 tahun kemudian saya dikaruniai lagi seorang putri Pak Ustadz. Jadi anak saya sekarang 3, alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, dengan mengadopsi anak itu, saya masukkan anak itu ke dalam kakak, terus data-data di kantor sebagai anak asli Pak Ustadz. Nah itu menurut hukum Islam itu bagaimana yang saya lakukan itu. Terus yang kedua, pada saat sebelum anak saya yang 2 yang asli belum tahu bahwa kakaknya itu orang lain gitu kan ya, bukan kakak kandung. Mereka bertiga sangat rukun, kehidupan kami sangat rukun gitu Pak Ustadz. Saya sembunyikan hal itu, tapi ternyata kalau di luar kan beda ya. Jadi ada yang ngasih tahu ke si bungsu bahwa si teteh itu bukan anak mama, anak papa katanya gitu. Nah jadi sekarang hubungan mereka itu agak kurang harmonis gitu ya, karena tahu bahwa kalau ada apa-apa, teteh bukan anak mama, bukan anak papa, neng yang anak mama, anak papa gitu. Nah seperti itu Pak Ustadz. Jadi saya mau minta solusi bagaimana supaya kehidupan mereka rukun kembali seperti itu. Mungkin itu Pak Ustadz yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pertama tentu harus kita sadari dan kita pahami bahwa anak angkat berbeda dengan anak kandung. Konsekuensi yang nanti Bunda akan dapatkan ketika Bunda menyebutkan beliau sebagai anak asli, khawatirnya justru ada dampak yang tidak baik ketika nanti Bunda telah pergi meninggalkan dunia ini. Terutama pada urusan waris, karena anak angkat tidak mendapatkan warisan. Tetapi anak angkat masih bisa mendapatkan hak kebaikan. Tidak mendapatkan hak warisan, tapi mendapatkan apa? Hak kebaikan. Artinya kalau orang tua angkat mau memberi sama anak angkat, boleh atau tidak? Boleh. Itu adalah kebaikan yang Bunda hadirkan. Sekarang posisinya beliau sudah tahu kalau beliau bukan anak kandung Bunda. Sehingga mungkin ada perasaan kecil, ada perasaan minder, ada perasaan khawatir. Maka ini pelajaran, memang kita harus berani menyampaikan di usia tertentu. Jika memang kita punya anak angkat. Jangan sampai dibiarkan. Kadang rasa sakit itu terjadi karena yang ngasih tahu ke kita orang lain. Betul apa betul? Maka kita
perlu hati yang lapang untuk menyampaikan di usia dia di usia tertentu. Sekarang beliau sudah tahu dan beliau mungkin agak kecewa. Maka sekarang Bunda bersikaplah yang adil kepada tiga-tiganya. Baik anak kandung, baik anak angkat, tetap bersikap adil kepadanya. Sayangi anak angkatmu sebagaimana kamu sayang terhadap anak kandungmu. Perhatikan anak angkatmu sebagaimana engkau memperhatikan anak kandungmu. Karena mungkin kalau kita flashback sedikit, Bunda Allah izinkan punya anak kandung karena sebelumnya Bunda mancing dengan mengadopsi anak agar kemudian ini jadi amalan kebaikan yang Bunda hadirkan. Jadi insya Allah semoga Bunda bisa lebih lapang ke depan dan jangan banyak khawatir. Barangkali Bunda bisa terus berdoa kepada Allah agar tiga-tiganya dilembutkan dan bersikaplah adil. Apalagi pada sisi yang bisa terlihat. Karena adil kan gak bisa, kalau perasaan kan gak bisa dilihat adil atau tidak. Tapi kalau materi bisa diperlihatkan adilnya atau tidaknya. Jangan lantas berubah sikap Bunda kepada anak angkat karena Bunda punya anak yang kandung. Insya Allah semuanya adalah amal kebaikan yang Allah siapkan pahalanya. Insya Allah. Bunda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka nanti dia bersamaku di dalam surga. Selama kita hidup, berjalanlah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Percayalah, tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah salah jalan jika seorang hamba berjalan di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing di jalan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuklah dengan amal soleh, sibuklah dengan ibadah terbaik yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang makin dicintai Allah dan kita akan didekatkan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, takdirkan kami semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, izinkan kami nanti bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bimbing kami agar terus mengikuti teladan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbana, terima doa kami, ijabah doa kami, lembutkan hati kami, dan kumpulkan kelak kami kembali di dalam surgamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kujadikan sunnahmu sebagai pedoman jalan hidupku karena Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menaati Allah dan menaati Rasul agar mereka memperoleh rahmat dan tidak tersesat dari kebenaran. Quran Surat Ali Imran ayat 132. Baik pemirsa, saya Paula Farovan dan juga Ustadz Hilman undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.